Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kisah ini masih di tanah kelahiran Rasulullah. Berkunjung ke tanah suci, Makkah dan Madinah, memang terasa spesial bagi seluruh umat muslim. Betapa tidak, di kota ini mereka bisa merasa begitu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak tempat bersejarah yang bisa dikunjungi dan berhubungan langsung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebut saja beberapa masjid yang ada di Arab Saudi, negeri asal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal-usul nama sebuah masjid di Arab Saudi memang selalu menarik untuk diketahui. Hampir semua masjid yang ada di Arab Saudi, khususnya di Makkah dan Madinah, diberi nama sesuai dengan kejadian yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Salah satunya adalah Masjid Al-Ijabah. Jika dilihat dari luar, mungkin masjid ini tampak biasa saja, tidak ada yang spesial dari bangunannya. Tapi jika ditelusuri, ternyata keistimewaan itu muncul di balik namanya. Masjid Al-Ijabah berjarak 385 meter di utara Baqi, dan berada di Jalan Raya As-Sittin King Faisal Road. Jarak dengan Masjid Nabawi, setelah perluasan, hanya sekitar 580 meter berdekatan dengan Rumah Sakit Ansyar. Kini, letak masjid itu boleh dibilang bersebelahan dengan kawasan Markaziyah, suatu bundaran jalan yang mengelilingi Masjid Nabawi. Masjid ini milik Bani Muawiyah bin Malik bin Auf dari suku Aus. Menurut sejarah, dulu di masjid ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terkait dengan nasib umat, dan langsung dijawab saat itu juga. Masjid inilah yang menjadi saksi begitu besarnya cinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Dua doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikabulkan, namun ada satu doa ditolak Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut riwayat lainnya, satu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan ditolak melainkan ditunda Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Sahih Muslim, Amir bin Sadari menuturkan dari ayahnya, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari Al-Aliyah. Beliau melewati Masjid Bani Muawiyah. Beliau masuk masjid itu dan sholat 2 rakaat. Kami pun ikut sholat bersama beliau. Rasulullah berdoa lama sekali, lalu menuju kami. Beliau mengatakan, aku meminta 3 hal kepada Rabbiku. Tetapi, hanya 2 hal dikabulkan, dan 1 hal tidak diperkenankan. Aku meminta agar umatku tidak dibinasakan dengan paceklik. Permintaanku pun dikabulkan. Aku memohon agar umatku tidak ditenggelamkan. Permohonanku pun dikabulkan. Aku mengharap agar permusuhan umatku tidak terjadi antar sesama mereka, tetapi permintaanku tidak dikabulkan. Malik meriwayatkan dari Abdullah bin Jabir bin Atik, dia berkata, Abdullah bin Umar datang kepada kami di Bani Muawiyah, salah satu desa kaum Ansyar, dan bertanya, apakah kalian tahu di mana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid kalian ini? Aku menjawab, ya. Lalu aku menunjuk ke satu arah. Dia kembali bertanya, apakah engkau tahu 3 hal yang diminta oleh Rasulullah? Aku menjawab, ya, aku tahu. Beritahu aku 3 hal itu. Aku berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar tidak dikalahkan oleh musuh dari golongan orang kafir, dan agar tidak dibinasakan dengan paceklik. Keduanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah juga berdoa agar permusuhan umatnya tidak terjadi antar sesama mereka. Tetapi, permohonan ini tidak dikabulkan. Ibnu Umar berkata, engkau benar. Sehingga peperangan, fitnah, dan perselisihan terus berlangsung hingga hari kiamat nanti. Masjid ini direnovasi oleh Raja Fahd bin Abdul Aziz pada 1418 Hijriah 1977 Masehi. Masjid Ijabah memiliki luas sekitar 1000 meter persegi. Dari luas itu, 100 meter persegi dilokasikan untuk jamaah wanita, yang terletak di sisi timur laut masjid. Dan pada bagian depan masjid terdapat kubah setinggi 11,7 meter dan berdiameter 9,5 meter, dilengkapi menara setinggi 33,75 meter. Perlu dicatat, kubah itu tak ada embel-embel bulan sabit. Dahulu masjid ini bernama Bani Muawiyah, namun karena Rasulullah pernah berdoa di dalamnya, maka namanya pun diubah menjadi Masjid Ijabah. Kini di tahun 2010, Masjid Ijabah tidak ada ubahnya seperti masjid-masjid di Madinah lainnya,
Selain Masjid Nabawi hanya dikelilingi tembok dan tidak berpagar. Masjid ini jika hari Jumat sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat Indonesia, baik yang kerja ataupun yang belajar di Saudi, biasanya berkumpul di sini, karena di tempat ini dijual macam-macam masakan Indonesia, dan toko yang menjual produk Indonesia. Bahkan, di sekeliling masjid kini sudah banyak terdapat hotel dan restoran yang menambah masjid ini semakin terasa asing seolah tak pernah ada sejarah yang pernah tergores di dalamnya.